Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan materi sebuah materi di mana materi ini ditujukan untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah teknologi pengecatan di mana di sini saya sendiri Ahmad Adrian Ramadan dengan NIM 2307421 dan rekan saya Legianto yang sudah bergabung melalui Zoom ini. Kami dari D3 Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang untuk mata kuliah teknologi pengecatan ini kami didampingi dosen pengampu yaitu eh, dengan Bapak Muhammad Yasep Setiawan SPDMT. Baik, langsung saja langsung masuk ke materi yang pertama. Di sini kami mendapatkan sebuah soal dari Bapak di sini di mana pemilik mobil tersebut eh, ingin mengganti warna mobil menjadi warna merah muda dan dilengkapi dengan emblem piano black pada beberapa bagian mobil. Sedangkan di bengkel hanya tersedia eh, cat dengan warna primer. Di sini kami diminta membuat rancangan restorasi dari bodi mobil tersebut khusus untuk bodi dan pengecatan, dimulai dari proses awal sampai tahap finishing dan dijelaskan tujuan dan teknik yang digunakan dari masing-masing proses tersebut disertai bahan dan peralatan yang digunakan. Baik, di sini lanjut saja ke slide selanjutnya. Di mana langkah awal yang kita lakukan yaitu pemeriksaan awal dan pembongkaran mobil. Di sini bertujuan yaitu mengetahui kondisi kerusakan bodi di mana jika terdapat karat akibat korosi, penyok akibat benturan dan retak cat atau karena dimungkinkan karena mobil terkena panas matahari yang terlalu lama. Selanjutnya yaitu tujuannya yaitu memudahkan proses perbaikan dan pengecatan agar hasil merata. Teknik yang kami gunakan di sini yaitu yang pertama inspeksi visual dan perabaan. Di sini kita lihat bodi mobil tersebut secara visual. Kemudian kita lakukan pembongkaran bagian eksterior. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan awal ini yaitu kunci pas dan kunci sok, di mana kunci pas dan kunci sok ini digunakan untuk membuka komponen bodi, sertai obeng untuk melepas emblem dan aksesoris, serta market dan plastik zip, di mana kita dapat menandai dan menyimpan baut agar tidak hilang, sehingga memudahkan kita dalam melakukan pemasangan saat bodi mobil sudah kita cat dengan keseluruhan. Baik, kita lanjut selanjutnya, yaitu pembersihan dan pengelupasan cat lama. Di sini tujuannya yang pertama itu ya untuk menghilangkan kotoran, minyak, cat lama agar cat baru dapat melekat sempurna. Dengan tujuan lain yaitu agar cat itu dapat menghasilkan warna yang sempurna sehingga dapat tahan lama. Eh, dengan teknik yang kami gunakan yaitu degreasing atau pembersihan minyak serta pengamplasan manual dan mesin. Bahan-bahan yang kami gunakan yaitu degreaser atau thinner untuk menghilangkan minyak dan silikon. Kemudian ada amplas kasar untuk mengelupas cat lama. Kemudian ada mesin orbital sander yaitu mempercepat pengamplasan sehingga eh, menghemat waktu juga. Dan lap microfiber dapat membersihkan sisa debu atau debu-debu saat melakukan pengamplasan. Baik, selanjutnya perbaikan bodi atau body repair. Tujuannya yaitu mengembalikan bodi yang penyok atau rusak, di mana kondisi mobil itu tidak bisa kita pastikan bentuknya bagaimana. Kita dapat melakukan perbaikan sesuai kondisi mobil. Jika terjadi eh, adanya bodi penyok atau rusak, kita dapat memperbaikinya dengan teknik ketok bodi,
di mana eh, body itu diketok untuk bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian teknik yang kedua yaitu pendempulan pada bagian yang tidak bisa dikembalikan sempurna. Mana pendempulan ini terdapat dua bagian juga yaitu dempul halus dan dempul kasar. Bahan-bahannya yaitu palu body dan dolly untuk meluruskan plat body, kemudian body filler atau dempul untuk meratakan permukaan body tersebut, kemudian kape dempul untuk meratakan filler. Kemudian kita gunakan amplas P180 dan P240 untuk merapikan hasil dempulan sehingga hasil dempulan itu dapat eh, halus dan dapat menempelkan cat dengan baik. Selanjutnya, pengamplasan halus dan persiapan primer. Tujuannya membuat permukaan halus dan siap menerima cat dasar, di mana kita sudah dilakukan pengamplasan halus, cat itu dapat menempel dengan sempurna pada bagian tersebut. Tekniknya pengamplasan bertahap dan merata, di mana pengamplasan itu bertahap dari amplas kasar hingga amplas halus sehingga mendapatkan permukaan yang merata. Bahan-bahan dan peralatannya yaitu amplas D320 dan 400 itu untuk menghaluskan permukaan bodi mobil tersebut. Kemudian air atau wet sanding untuk mengurangi goresan amplas sehingga hasil amplasnya itu menjadi halus. Dan masking tape atau kertas untuk menutup area yang tidak perlu dicat sehingga jika ada area yang tidak perlu dicat kita bisa menutupnya dengan kertas tersebut. Kemudian aplikasi cat primer atau epoksi. Tujuannya yaitu melindungi bodi dari karat. Epoksi ini juga sering disebut dengan cat anti karat. Kemudian menjadi lapisan dasar agar warna cat dapat merata dan menjadi warnanya itu sempurna. Tekniknya penyemprotan menggunakan spray gun dengan tekanan stabil. Bahan-bahan dan peralatan cat primer abu-abu, lapisan cat dasar, hardener dan thinner, mengeringkan dan mengencerkan cat. Kemudian spray gun yaitu alat untuk digunakan untuk mengecat, untuk menyemprotkan cat. Kemudian kompresor sumber udara bertekanan untuk kita gunakan sebagai agar cat itu dapat digunakan melalui spray gun. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Legianto. Pada Legianto dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Adrian. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Pencampuran warna merah muda. Pencampuran warna ini bertujuan untuk menghasilkan warna merah muda dari cat primer yang tersedia di bengkel kita. Kemudian untuk teknik pencampuran warna merah muda untuk teknik pencampuran warna sendiri kita menggunakan teknik mixing color secara manual. Kita dengan cara mengaduk-aduknya sampai warna itu tercampur dengan sempurna. Kemudian untuk komposisinya ada untuk membuat warna merah muda kita menggunakan dua warna primer yaitu warna merah dan warna kuning untuk menghasilkan warna merah muda atau warna pink. Persentase yang kita gunakan itu untuk adalah merah kita gunakan sebanyak 60% dan kuning kita gunakan sebanyak 40%. Kemudian penyesuaian untuk hasilnya kita lakukan menggunakan spray gun agar hasilnya itu sempurna. Kemudian ada bahan dan peralatan eh, cat primer merah dan kuning. Itu bahan utama yang akan dicampurkan untuk menghasilkan warna merah muda. Ada gelas ukur itu menjaga konsistensi warna agar pencampuran warna itu konsisten. Kemudian ada stick pengaduk. Fungsinya stick pengaduk itu untuk mencampur cat eh, supaya cat itu mencampur dengan sempurna. Untuk pencampuran Untuk video pencampuran warna merah muda
akan ditampilkan pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bersudut pandang sebagai seorang pemilik bengkel body repair atau bengkel cat. Kemudian kita memiliki seorang pelanggan yang ingin memodifikasi mobilnya dengan mengganti warna menjadi warna merah muda. Sedangkan di bengkel kita ini hanya mempunyai warna-warna primer saja. Di sini saya akan melakukan penggabungan warna-warna primer menjadi warna merah muda. Untuk membuat warna merah muda sendiri kita menggunakan warna merah dan warna putih. Kemudian kita aduk. Kemudian kita aduk-aduk terus sampai warnanya menyatu dengan sempurna. Kemudian di sini bisa kita lihat dari pencampuran warna merah dan putih bisa kita dapatkan warna merah muda. Sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjutkan di slide selanjutnya. Itu pengecatan warna dasar. Pengecatan warna dasar itu sendiri bertujuan untuk memberi warna utama pada bodi mobil supaya saat kita ngecat hasilnya itu bisa bisa sempurna dan juga bisa maksimal warnanya. Kemudian untuk teknik yang kita gunakan itu penyemprotan bertahap. Penyemprotan bertahap ini kita ulang sebanyak 2 sampai 3 kali supaya itu tadi hasilnya bisa sempurna. Kemudian teknik yang selanjutnya itu adalah jarak spraynya itu dari dari body itu kurang lebih 20 sampai 25 cm agar tidak terlalu menumpuk dan tidak terlalu pudar warnanya saat kita melakukan pengecatan. Kemudian ada teknik overlap agar warna merata. Teknik overlap ini adalah teknik pengecatan secara berulang-ulang supaya catnya itu bisa sempurna. Kemudian untuk bahan dan peralatan eh, cat pink yang kita gunakan dari hasil mixing itu sebagai warna utama dari body. Kemudian ada spray gun. Spray gun yang kita gunakan ini bernozzle 1,3 sampai 1,4 mm. Fungsinya itu supaya semprotan yang dihasilkan dari spray gun itu halus, tidak berbintik-bintik nanti jadinya hasilnya. Kemudian ruang cat tertutup. Ruang cat tertutup ini berfungsi untuk saat kita ngecat tidak ada debu yang menempel pada bodi yang sudah kita cat agar nantinya tidak menimbulkan cacat. Slide selanjutnya. Eh, Selanjutnya itu adalah pengecatan emblem black piano. Pengecatan ini bertujuan untuk memberi kesan elegan dan kontras pada beberapa bagian mobil agar nantinya mobil ini tuh nampak lebih bagus dengan tidak hanya satu warna, diberi dua warna ditambah dengan warna black piano. Kemudian teknik yang kita gunakan itu adalah masking untuk di area tertentu untuk memastikan tempat di mana kita menggunakan emblem-emblem black piano. Kemudian pengecatan warna hitam pekat. Terus ada finishing gloss tinggi supaya nanti hasil dari cat itu bisa sempurna nantinya. Kemudian ada bagian-bagian yang akan dicat menggunakan warna black piano. Itu ada bagian logo, grill, handle pintu, dan list-list body yang ada pada mobil. Yang nantinya akan membuat mobil itu menjadi lebih bagus.
Kemudian ada bahan dan peralatan yang kita gunakan untuk membuat emblem back piano ini. Ada pertama itu ada cat hitam solid, itu warna utama untuk kita membuat warna black piano. Kemudian ada clear gold gloss, itu nantinya akan menghasilkan efek mengkilap sehingga saat sudah selesai dicat dan di clear hasilnya itu akan bagus. Kemudian ada masking tape presisi, itu kita gunakan untuk membatasi area cat sehingga nanti area yang lainnya itu tidak terkena cat dan tidak menimbulkan kecacatan. Selanjutnya, clear coat atau lapisan pelindung. Tujuan dari clear coat ini sendiri itu pertama untuk melindungi cat dari sinar UV dan goresan agar nantinya cat itu tidak mudah pudar karena matahari dan tidak mudah baret karena goresan-goresan kecil seperti tersenggol, terpepet, dan lain-lain. Kemudian tujuan yang kedua itu memberi efek kilap maksimal agar nantinya setelah mobil di clear coat, eh, dilihat dari jauh itu dia nampak mengkilap sehingga nampak akan lebih bagus. Kemudian teknik yang kita gunakan penyemprotan dua layer clear coat itu, kemudian waktu jeda antara lapisan sesuai spesifikasi. Ah, jeda ini eh, bertujuan agar layar pertama itu bisa kering dulu secara maksimal, baru kita lanjutkan untuk penyemprotan layer kedua. Itu diperlukan jeda untuk nanti hasilnya itu tidak menumpuk. Kemudian ada bahan dan peralatan. Yang pertama itu menggunakan clear coat dan hardener. Ini clear coat dan hardener ini campuran agar nanti menjadi lapisan pelindung untuk bodi itu sendiri supaya hasilnya bisa mengkilap. Kemudian ada spray gun. Ini penyemprot ya, spray gun ini untuk menyemprot clear coat ini secara merata. Terus ada kompresor. Kompresor ini memberikan tekanan udara stabil sehingga nantinya cat itu bisa tertembak ke bodi dengan merata dan sempurna. Selanjutnya, kemudian ini ada finishing, polishing dan perakitan. Tujuan dari finishing ini sendiri menghilangkan cacat cat atau yang kita sering sebut dengan kulit oranye ya, itu bintik-bintik yang timbul setelah kita melakukan pengecatan. Kalau bahasa bengkelnya itu swirl, swirl. Kemudian yang kedua ada untuk menghasilkan kilap maksimal. Supaya itu tadi setelah kita finishing, nampak dari jauh itu dia mengkilap sehingga mobilnya nanti akan hasilnya bagus. Kemudian ada teknik yang kita gunakan itu polishing secara bertahap dari mulai dari kasar sampai ke yang halus. Polishing ini kita fungsinya itu kita mengoleskan kompon supaya nantinya memberikan perlindungan tambahan juga untuk bodi serta untuk menghaluskan permukaan cat juga nantinya polishing ini. Kemudian untuk selanjutnya itu perakitan kembali semua komponen komponen bodi. Setelah kita melakukan cat dan polishing ini, setelah selesai dan kering, kita lakukan perakitan kembali semua komponen ini ke bodi, ke mobil, supaya nanti hasilnya itu bagus ya. Kemudian selanjutnya itu ada bahan dan peralatan. Pertama itu untuk finishing, yang pertama bahan dan peralatan yang kita gunakan adalah mesin poles. Mesin poles ini fungsinya untuk jelas ya menghaluskan permukaan cat dari seperti tadi itu eh, kulit orange yang bintik-bintik itu supaya nantinya akan hilang. Kemudian yang bahan yang kita gunakan itu yang lainnya adalah kompon dan polish. Ini untuk bertujuan untuk menghilangkan goresan, goresan kecil setelah kita ngecat tadi supaya nanti hasilnya itu lebih mengkilau. Kemudian ada wax, wax dan coating. Ini untuk perlindungan tambahan yang kita gunakan kepada bodi supaya hasilnya itu lebih bagus dan lebih mengkilau. Kemudian ada kunci dan obeng. Ini untuk alat-alat ya, untuk
kita bisa merakit kembali bodinya tuh ke mobil, ke rangka. Selanjutnya, baik kesimpulan yang dapat kesimpulannya adalah proses restorasi bodi dan pengecatan ini mobil harus dilakukan secara bertahap, presisi dan bersih. Ka- karena dengan teknik yang tepat, meskipun hanya menggunakan cat dengan warna-warna primer, warna merah muda dan emblem Black Piano tuh hasilnya tuh akan tetap maksimal eh, dengan berkualitas profesional, estetis dan tahan lama. Eh, Baiklah segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Adrian. Oh, baik, mungkin begitulah penjelasan dari materi ini dari kami berdua. Nah, dengan ini saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.